Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai konsep dari sistem manajemen kinerja. Nantinya di sini saya akan membahas beberapa poin saja dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan via pada kampus. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan kita bahas, yaitu mengenai dasar atau kriteria dari perancangan sistem manajemen kinerja. Di sini saya hanya menyebutkan 7 kriteria Maskell dari Brian Maskell. Kenapa kok tidak menyebutkan dari Globerson atau Wibisono? Karena menurut saya mereka ini sama-sama menyimpulkan bahwasannya sistem manajemen kinerja ini sama-sama dirancang itu harus mengondisikan sistem operasi dari perusahaan yang akan mereka jalankan. Nah, di sini ada 7 kriteria dari Maskell. Ini yang pertama, yaitu mengenai sistem manajemen kinerja berkaitan langsung dengan strategi perusahaan. Nah, ini terutama berhubungan dengan luaran-luaran yang biasanya itu pemimpin itu melihat pekerjaan yang berdasarkan luarannya. Seperti strategi perusahaan itu sudah ditentukan terlebih dahulu, kemudian manajemen kinerja itu menyesuaikan dengan strategi perusahaan untuk mendapatkan luaran yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, yaitu variabel yang diukur itu sebaiknya menggunakan ukuran non-finansial. Karena apa? Karena dengan non-finansial itu banyak variabel yang berpengaruh dengan kinerja tapi tidak dapat terlihat atau tidak dapat dihitung. Misalnya itu seperti motivasi atau konflik. Bisakah kita itu menghitung motivasi seseorang? Kan itu nggak bisa ya. Nah, seperti itu. Kalau yang ketiga, sistem manajemen kinerja itu dirancang fleksibel. Jadi bisa saja kinerja dari operasional atau dari kinerja dari SDM itu berbeda karena mereka berada di divisi yang berbeda. Yang keempat, yaitu SMEK atau sistem manajemen kinerja itu bersifat dinamis. Manajemen kinerja itu harus fleksibel. Bila tidak fleksibel, itu biasanya standar yang ditetapkan perusahaan itu masih rendah, padahal itu kebutuhan yang di luar sana itu sudah lumayan tinggi. Jadi kita mengukur kinerjanya, kita angkat kinerja yang sudah baik, tapi sebenarnya di luar sana orang-orang itu sedang melakukan lebih dari itu, makanya harus sering diubah. Nah, yang 5, yaitu sistem manajemen kinerja dirancang sesederhana mungkin dan mudah dioperasikan. Jadi tidak usah dibuat ribet gitu ya. Selanjutnya yaitu sistem manajemen kinerja ada umpan balik yang cepat. Jadi apa gunanya manajemen kinerja itu jika kita hanya memberikan hasil? Ini loh kinerjamu. Tapi manajemen kinerja itu bermanfaat sangat baik jika setelah kalian memberikan hasil dari kinerja mereka. Jadi ada feedback sehingga karyawan tersebut itu bisa langsung memperbaiki atau meningkatkan kinerjanya. Dan yang terakhir yaitu sistem manajemen kinerja. Ini dirancang untuk tujuan perbaikan, bukan pemantauan. Nah, ini harus lebih hati-hati ya, karena biasanya perusahaan itu melakukan manajemen kinerja hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja. Karena seharusnya itu manajemen kinerja dirancang untuk tujuan perbaikan, bukan hanya pemantauan saja. Begitu. Poin yang kedua yaitu mengenai prinsip dari operasi perusahaan. Ini terdapat 8. Yang pertama yaitu kualitas dan pelanggan. Nah, jadi perusahaan itu tergantung pada pelanggan dan kualitasnya. Maka harus mengerti juga
apa yang diinginkan oleh pelanggan saat itu dan masa yang akan datang. Kita harus menemukan dan memahami apa keperluan pelanggan dan selalu berusaha untuk memenuhi harapan pelanggan, misalnya dari segi harga atau kualitas dan lain-lain. Yang kedua yaitu pendekatan manajemen. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para pimpinan. Ini biasanya menetapkan atau membangun kesatuan dari arah dan tujuan perusahaan itu untuk apa? Untuk menciptakan dan melihara lingkungan internal yang mendukung sehingga sumber daya manusianya itu sepenuhnya berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga selanjutnya yaitu aset sumber daya manusia. Jadi SDM itu pada semua tingkatan merupakan faktor penting dari suatu perusahaan tersebut, karena dengan atau dari keterlibatan dan kemampuan mereka itu bisa digunakan untuk tujuan keuntungan perusahaan. Yang keempat yaitu kemampuan operasi. Nah, kemampuan operasi ini merupakan hasil yang diupayakan itu tercapai dengan lebih efisien jika aktivitas dari sumber terkait itu diatur dengan baik sebagai sebuah alur proses. Yang kelima yaitu strategi operasi. Nah, ini merupakan bagian yang sangat penting ya. Ini adalah strategi operasi untuk mencapai visi misi perusahaan. Jadi ini itu termasuk perumusan rencana strategis operasi yang mengintegrasikan kualitas sebagai komponen inti. Selanjutnya yaitu nomor 6, pengukuran kinerja. Nah, bila mana itu perusahaan melakukan pengukuran kinerja, ini bisa dilihat dari perbaikan, berkesinambungan atau berkelanjutan dari kinerja keseluruhan perusahaan, di mana harus menjadikan tujuan tetap perusahaan. Yang ketujuh yaitu mengenai organisasi. Nah, ini biasanya itu terjadi pada salah satu hubungan perusahaan dengan pemasok yang mempunyai kerjasama saling menguntungkan, yang nantinya itu akan bisa menciptakan keberhasilan dari kedua belah perusahaan. Nah, yang terakhir ya, prinsip yang terakhir ini teknologi. Nah, ini teknologi itu kita harus merencanakan upgrade teknologi secara hati-hati, tidak asal-asalan begitu. Jadi menyesuaikan dengan tingkat keamanan dari teknologi yang akan kita gunakan agar semuanya tidak menyalahi aturan dan tetap mendapatkan hasil yang diharapkan. Poin selanjutnya yaitu mengenai tahap dari perancangan sistem manajemen kinerja. Ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap fondasi. Ini merupakan pemahaman atas pedoman prinsip yang harus dijadikan fondasi bagi rancangan sistem manajemen kinerja. Apa saja sih prinsip yang harus dijadikan fondasi? Nah, nanti akan dibahas di selanjutnya. Yang kedua yaitu informasi dasar, tahap informasi dasar. Nah, ini menyangkut lingkungan eksternal dari perusahaan. Ini seperti informasi tentang industri, pemerintah dan masyarakat, pasar, pesaing, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tahap perancangan. Nah, ini pada tahap ini itu penentuan visi, misi, strategi, dan kerangka kerja yang akan digunakan sebagai dasar penentuan variabel. Yang keempat yaitu tahap penerapan. Ini harus diuji apakah sistem manajemen kinerja tersebut itu telah mengakomodasikan 4 hal utama. Misalnya yang termasuk itu pengukuran, evaluasi, diagnosis, dan pastinya tindak lanjut yang diperlukan. Yang kelima yaitu tahap penyegaran. Nah, ini tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Ini merupakan langkah evaluasi terhadap kemuktahiran sistem manajemen. Nah, selanjutnya akan
dibahas oleh rekan saya, Rizka. Kepadanya saya persilakan. Saya Rizka Salsabila, NIM 180301162. Di sini saya akan melanjutkan presentasi itu 2.3 tahap 0 fondasi. Pertama, kemitraan. Kemitraan ini adalah pentingnya pemahaman yang mendalam di antara para stakeholder perusahaan akan perlunya perubahan budaya perusahaan secara menyeluruh akibat penerapan sistem baru manajemen kinerja yang akan dirancang. Kedua, pemberdayaan. Pemberdayaan ini adalah adanya kesadaran akan peran pemimpin pada level manajer ke atas. Pemimpin yang berhasil adalah yang mampu memberdayakan seluruh karyawan untuk berperan aktif melakukan tindakan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, yang menunjang peningkatan kinerja perusahaan. Yang ketiga, yaitu perbaikan kinerja yang terintegrasi. Prinsip ini sebenarnya muncul sebagai hasil dari pendekatan yang terintegrasi. Proses pengembangan sampai implementasi sistem manajemen kinerja perusahaan dijalankan oleh semua karyawan. Dan masing-masing departemen merasa sebagai bagian dari sebuah keluarga besar serta memperlakukan proses selanjutnya selayaknya pelanggan yang harus dilayani sebaik-baiknya. Keempat, yaitu tim yang mandiri. Prinsip ini adalah bahwa tim harus diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengembangkan sistem manajemen kinerja yang merefleksikan kebutuhan spesifik dan prioritas perusahaan. Selanjutnya itu 5 kaidah dalam perancangan sistem manajemen kinerja. Yang pertama yaitu mudah dimengerti. Sistem manajemen kinerja yang dirancang hendaknya berorientasi pada kemudahan untuk diterapkan. Sebagai contoh, perusahaan yang menerapkan ISO. Perusahaan yang menerapkan ISO ini untuk sekedar mendapatkan sertifikat, bukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan itu sendiri. Setelah sertifikat didapatkan, sistem dan prosedur yang sudah distandarkan tersebut kemudian tidak lagi dilaksanakan. Yang kedua, berorientasi jangka panjang. Berorientasi jangka panjang ini adalah kontribusi perusahaan dalam perlindungan lingkungan dan pengembangan masyarakat dan sekitarnya, dan juga penggunaan proses-proses operasi yang sehat. Oleh karena itu, sistem manajemen kinerja yang dirancang sebaiknya mengakomodasikan hal-hal tersebut agar perusahaan dapat bersaing secara global. Yang ketiga yaitu berdasarkan atas basis waktu atau umpan balik segera mungkin. Yang saya beri contoh yaitu jumlah cacat produk saat ini bukan lagi diukur dari jumlah produk cacat untuk setiap 100 produk yang dihasilkan, namun sudah berbasis pada per 1 juta produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam banyak perusahaan sering dicanangkan proyek-proyek untuk perbaikan segera jika ditemukan produk cacat atau servis yang tidak berkenan bagi pelanggan. Yang keempat yaitu vokasi pada perbaikan berkelanjutan. Fokus pada perbaikan berkelanjutan. Tadi salah. Sistem manajemen kinerja yang dirancang pada dasarnya harus dapat mengakomodasi proses perbaikan berkelanjutan.
Yang kelima yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Penggunaan variabel-variabel kuantitatif memudahkan dalam menindaklanjuti perbaikan yang akan dilakukan. Penggunaan rasio-rasio dan angka absolut untuk diperbandingkan dengan standar akan memicu orang untuk segera mengambil tindakan. Selanjutnya, 2.4 tahap 1. Informasi dasar. Manajemen kinerja mencakup informasi tentang industri, pemerintah, dan masyarakat, pesaing dan pasar, produk dan jasa yang dihasilkan. 2.1 Industri, pemerintah, dan masyarakat. Informasi tentang industri, pemerintah, dan masyarakat terutama akan berkaitan dengan berbagai macam kebijakan yang harus ditempuh perusahaan untuk dapat terus survive. Ini gambaran elemen struktur industri 5 kekuatan Porter. Yang pertama itu pemain baru, itu pemasok, pesaing industri, pembeli, produk pengganti. Itu ada hambatan untuk pemasok. Yang pertama yaitu skala ekonomis, diferensiasi produk, identifikasi merek, biaya berpindah, akses ke saluran distribusi, kebutuhan modal, akses pada teknologi terkini, efek dari pengalaman pembelajaran. Yang kedua, tindakan pemerintah, proteksi industri, regulasi industri, konsisten kebijakan perpindahan modal antar negara, bea cukai, nilai tukar mata uang, kepemilikan pihak asing, bantuan kepada pesaing. Pesaing antar kompetitor. Yang pertama yaitu konsentrasi dan pertimbangan para pesaing, pertumbuhan industri, biaya tetap, diferensiasi produk, pertumbuhan kapasitas informasi. Selanjutnya itu hambatan untuk keluar, spesialisasi aset, biaya untuk keluar, keterkaitan strategis dengan bisnis lain, hambatan emosional, batasan pemerintah dan masyarakat. Dan untuk kekuatan pemasok yaitu jumlah pemasok utama, ketersediaan produk pengganti, perbedaan biaya perpindahan, ancaman integrasi pemasok, ancaman integrasi industri, kontribusi pemasok terhadap kualitas dan layanan, kontribusi pemasok terhadap total industri, pentingnya industri bagi profit pemasok. Selanjutnya itu kekuatan pembeli. Jumlah pembeli utama, ketersediaan produk pengganti, biaya perpindahan pembeli, ancaman integrasi pembeli, ancaman integrasi industri, kontribusi produk terhadap kualitas dan layanan, kontribusi pembelian, keuntungan pembelian. Yang terakhir yaitu produk pengganti, itu ketersediaan pengganti. Pertama yaitu biaya perpindahan pengguna, keuntungan penghasilan barang, substitusi, dan agresivitasnya, harga nilai pengganti. Selanjutnya itu contoh kasus. Di sini ada contoh kasus analisis daya tarik industri tekstil di Bandung. Kilas perusahaan PT Widya Garment yang berlokasi di Majalaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kaos kaki. Didirikan oleh Robert Lee, pemilik sekaligus pengelola perusahaan pada tahun 1990. Pada tahun 1998, PT Widya Garment memperluas usahanya dengan menambah lini produk baru yaitu jaket. Namun, produksi jaket tersebut berhenti pada tahun 2002. Bahan baku kaos kaki adalah benang yang diperoleh dari beberapa negara tergantung jenisnya, yaitu spandex dari Korea, katun dari Hong Kong, karet dari Malaysia, sedangkan nilon dan polyester dari Indonesia. Sebagian besar bahan baku lokal diperoleh dari PT Sapphire yang juga merupakan salah satu perusahaan mengekspor kaos kaki terbesar di Indonesia. Dari segi teknologi yang dimiliki PT Widya Garment memiliki beberapa perlengkapan dalam memproduksi kaos kakinya.
yang dapat mendukung kualitas barang yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya itu data mesin yang mendukung kegiatan produksi di perusahaan PT Widya Garment, yaitu jenis mesin single, jumlah mesinnya 272, jenis mesin double yaitu jumlah mesin 256 buah, jenis mesin komputer yaitu jumlah mesin 560 buah. Peruntukan ketiga jenis mesin tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mesin single yaitu satu operator menjalankan 7-8 mesin. Masing-masing mesin single dikepalai oleh satu orang kepala regu dan 3 orang wakil kepala regu. Sedangkan satu quality unit control mengontrol 9 operator. Mesin double, satu operator menjalankan 10 mesin yang dikepalai oleh satu orang kepala regu dan satu orang wakil kepala regu. Sedangkan satu quality unit control mengontrol 6 operator. Untuk mesin komputer yaitu satu operator menjalankan 8-10 mesin yang dikepalai oleh satu orang kepala regu dan 3 orang wakil kepala regu. Sedangkan satu quality unit control mengontrol 4 operator. Dengan menggunakan pendekatan Porter Process dikatakan bahwa pesaing, produk, pengganti, pembeli, dan pemasok PT Widya Garment adalah sebagai berikut. Pesaing di PT Indonesia, maksudnya PT Widya Garment, menghadapi persaingan cukup ketat, yaitu dari PT Laksamana, PT Safira, dan PT Denedra, yang merupakan kompetitor utama sebagai perusahaan pengekspor kaos kaki dengan negara tujuan yang sama. Dari posisi sendiri, PT Widya Garment berada di posisi ketiga, dan posisi pertama yaitu PT Safira, posisi kedua yaitu PT Laksamana, dan posisi ketiga yaitu PT Widya Garment. Yaitu kedua produk pengganti. Produk yang dihasilkan PT Widya Garment adalah kaos kaki. Produk substitusi yang mungkin menjadi ancamannya tidak ada, sehingga hal ini bukanlah merupakan masalah bagi perusahaan. Ketiga yaitu pembeli. Pembeli ini adalah agen-agen perusahaan yang merupakan distributor kaos kaki yang merupakan pelanggan tetap perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus menjaga hubungan dengan para agen tersebut yang nantinya akan berdampak pada loyalitas. Yang selanjutnya yaitu pemasok. Keberadaan pemasok bagi PT Widya Garment sangat penting dalam penentuan kualitas dan harga jual produk jadi, sehingga hubungan dengan pemasok merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup PT Widya Garment. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan saya ambil alih. Dalam slide ini saya akan membahas mengenai pemasok dan analisa daya tarik industri. Yang pertama kita akan membahas mengenai pemasok. Keberadaan pemasok bagi PT WG sangat penting dalam penentuan kualitas dan harga jual barang jadi, sehingga hubungan dengan pemasok merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup PT WG. Kenapa? Karena hubungan yang baik itu sangat penting. Contohnya, ketika PT WG ingin membeli bahan baku dari PT A, karena hubungan yang baik dengan PT A, PT WG ingin mengajukan diskon kepada PT A. Karena hubungan yang baik, PT A menyetujuinya. PT WG mendapatkan kortingan atau diskon berapa persen dari PT A. Yang kemudian ini memberikan keuntungan pada PT WG. Di samping itu juga, ketika kita menjalin hubungan yang baik dengan PT A atau menjalin hubungan baik dengan pemasok, kita otomatis akan berhubungan secara dalam, mengetahui bagaimana bahan baku yang diproduksi oleh pemasok kita itu memiliki kualitas yang baik atau tidak, sehingga itu akan berimbas kepada
perusahaan kita sendiri, akan berimbas kepada kualitas produk kita sendiri, ya kan? Yang kemudian kita akan membahas analisis daya tarik industri. Kita beralih kepada tabel di sini. Di sini adalah tabel analisis daya tarik industri tekstil, mulai dari aspek hambatan untuk masuk sampai pada tindakan pemerintah. Kita akan sedikit membahas mengenai aspek-aspek ini ya. Kita akan membahas mengenai skala ekonomis. Skala ekonomis di sini berada pada titik keempat. Yakni skala ekonomis produksi yang besar, karena berada pada titik keempat di skala 5 ya, dari skala 5. Artinya apa? Pabrik kaos kaki tidaklah cukup menarik jika jumlah produksi kaos kaki yang dihasilkan tidak mencapai skala yang cukup besar. Pada kenyataannya, PTWG dapat bertahan karena produknya mendapatkan pesanan captive market dari Belanda dan Prancis dalam jumlah yang cukup besar setiap tahunnya, ya kan? Makanya di sini skalanya di nomor 4 dari 5. Kemudian kita tinjau dari aspek persaingan. Dari jumlah pesaing yang seimbang di sini, ya kan? Ini sebenarnya pesaingnya itu kurang dari 10 perusahaan. Jadi persaingan antar kompetitor tidak terlalu ketat karena kurangnya persaingan pada antar perusahaan. Sebenarnya analisis yang sama dapat dilakukan untuk aspek-aspek hambatan untuk keluar, untuk kekuatan pembeli, kekuatan pemasok, ketersediaan produk, ya kan? Kita beralih kepada slide selanjutnya. Kita akan membahas mengenai pasar dan pesaing. Menurut Zahiri mengemukakan bahwa terdapat berbagai cara untuk melakukan analisis persaingan dan pasar. Yang pertama, analisis persaingan menggunakan produk dengan cara melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, kapabilitas desain, dan eksploitasi teknologi. Kita ambil contoh HP Samsung ya. Kita ambil contoh HP Samsung, kita identifikasi apa kekuatan HP Samsung itu. Oh, ternyata spesifikasi dan mesinnya bagus sehingga tahan lama, awet, dan kameranya juga bagus. Kemudian kelemahannya dari HP Samsung ini apa sih? Mesinnya itu harus ori. Apabila terjadi kerusakan, kita harus pergi jauh dari desa untuk menservis dari HP tersebut. Kemudian kapabilitas desain dari HP Samsung itu unik dan menarik, seperti ada kilau diamondnya, misalkan seperti itu. Kemudian kita coba analisis eksploitasi teknologinya. Contohnya HP Samsung itu menggunakan AI teknologi gitu kan. Kemudian analisis yang kedua adalah finansial, yang memberikan indikasi terhadap pesaing, alokasi sumber, hasil-hasil bisnis, dan sebagainya. Yang ketiga adalah perubahan lingkungan usaha untuk melihat isu yang lebih luas. Kemudian ada dinamika pasar untuk memahami keinginan konsumen, perilaku, daya beli, dan sebagainya. Karena apa? Terkadang keinginan konsumen itu berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda, bahkan setiap waktu itu bisa berubah-ubah. Terkadang konsumen itu sifatnya mengikuti zaman, viral seperti itu ya. Dan juga perilaku konsumen itu berbeda-beda. Ketika kita menghadapi konsumen yang kaya raya, kita harus bagaimana? Kita harus memberikan rasa mewah kepada konsumen tersebut. Ketika kita menghadapi konsumen yang pas-pasan, kita harus memberikan benefit kepada konsumen tersebut. Ketika kita menghadapi konsumen yang tidak sabaran, kita harus memberikan efektivitas seperti itu. Kemudian daya beli juga. Ketika konsumen itu memiliki keinginan untuk membeli, maka konsumen akan membeli. Ketika konsumen itu tidak ingin membeli, ya sudah, konsumen tidak akan membeli, ya kan?
Berikutnya di sini ada gambar mengenai sistem analisis persaingan ya. Terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah strategi, kapabilitas, asumsi, tujuan masa depan. Semuanya ini mengarah kemana sih? Semuanya ini mengarah kepada profil respons pesaing. Kita dituntut untuk berpikir, apakah pesaing puas dengan posisinya saat ini? Apakah langkah dan strategi yang akan diambil oleh pesaing? Di manakah kelemahan pesaing? Hal apa yang akan memprovokasi tindakan balasan pesaing? Nah, kita lakukan dengan cara apa? Kita harus memikirkan strategi, kita harus membaca strategi apa yang dijalankan oleh pesaing saat ini. Kemudian kekuatan, kelemahan pesaing itu apa? Dan cara pikirnya mereka bagaimana mengenai diri mereka dan industri. Tujuan masa depan dari manajemen mereka itu apa saja? Itu yang harus kita pelajari untuk membaca strategi pesaing. Selanjutnya akan saya bahas mengenai 7 aspek CSF ya. CSF atau yang disebut dengan Critical Success Factor. Itu ada 7 komponen. Yang pertama ada infrastruktur perencanaan, keuangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi, pengadaan operasi, pemasaran, dan penjualan. Nah, kita akan membahas lagi mengenai kasus PTWG ya. Akan kita bandingkan dengan PT Safira. Nah, ini mengenai analisis CSF-nya tadi ya kan, perbandingan antara PTWG dibandingkan PT Safira. Coba kita lihat di sini, sistem perencanaan dari PTWG dibanding dengan Safira itu ternyata lebih lemah. Sama dengan halnya manajemen pengendaliannya juga lemah. Oh, tidak seimbang ya. Manajemen pengendaliannya itu seimbang. Yang lemah itu struktur organisasi, budaya, kemampuan kepemimpinannya. Jadi di sini sudah jelas dipaparkan ya, infrastruktur perencanaan CSF dari PTWG itu ada apa saja sih? Nah, ini komponen-komponennya ya. Ini komponen-komponennya. Kemudian ada lagi pada aspek keuangan, ada kemampuan modal itu lemah juga dibandingkan dengan Safira. Yang di sini seimbang ialah manajemen modal dan manajemen modal kerja ya kan. Kalian bisa lihat sendiri ya, kalian baca sendiri bagaimana keadaan PTWG, keadaan critical success value success factor-nya PTWG dibandingkan PT Safira. Langsung saja kita membahas slide selanjutnya. Di sini mengenai produk dan jasa. Informasi produk dan jasa itu sangat penting untuk digunakan sebagai pemetaan perusahaan relatif terhadap persaingan dan jenis industri yang dimasuki. Perbedaan jenis industri memberikan konsekuensi pada perbedaan penentuan standar kinerja di masing-masing variabelnya. Sebenarnya jenis industri itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada teknologi tinggi, teknologi menengah, dan rendah. Maksudnya di sini bagaimana? Kita ambil contoh pesawat terbang ya. Pesawat terbang membutuhkan standar kinerja yang lebih ketat dan akurat. Misalnya jumlah cacat produk yang lebih kecil dibandingkan dengan industri makanan atau pakaian. Kemudian mengelompokkan jenis berdasarkan teknologi digunakan menjadi 3 ya kan. Tadi sudah saya sebutkan 3 ini. Kenapa pesawat terbang ini memiliki tingkat standar kerja yang tinggi? Karena apabila
pesawat terbang ini memiliki kecacatan, modal yang digunakan untuk memperbaikinya saja mungkin akan lebih besar daripada modal pembentukannya sendiri. Dan juga apabila terjadi kecacatan itu akan sangat minim sekali untuk proses pendaur ulangan atau pemakaian, bahkan tidak bisa digunakan sama sekali itu, ya kan? Komputer juga seperti itu. Yang kedua, kita contohkan pada teknologi menengah. Contohnya itu ada kendaraan bermotor atau peralatan transportasi ya, seperti contohnya sepeda motor Mio gitu kan ya. Itu merupakan hasil dari ciptaan perusahaan yang mungkin kalau apabila ada yang cacat sedikit itu mungkin masih bisa digunakan meskipun ada cacatnya, tapi kemungkinan orang tidak mengetahui cacatnya di mana karena sangat kecil kemungkinan, tapi juga bisa digunakan. Yang kedua ada industri teknologi rendah, contohnya makanan dan minuman. Ini makanan dan minuman sangat-sangat rawan sekali ya terjadi kesalahan, kurang garam atau kemanisan dan sebagainya. Namun hal ini bisa diperbaiki dengan cepat dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Seperti itu. Dari sini semuanya paham ya kan? Sekarang kita sampai pada kesimpulan. Dasar perancangan dari SMK sendiri itu ada 7 kriteria SMK dari Maskell dan Globerson, kemudian prinsip operasi era 90-an dan sesudahnya itu terdiri dari kualitas pelanggan, pendekatan manajemen, strategi operasi, organisasi, kemampuan operasi, pengukuran kinerja, SDM, dan teknologi. Ada mekanisme perancangan SMK, itu ada beberapa fokus ya, pedoman prinsip, informasi dasar, perancangan, penerapan, dan penyegaran yang sudah dibahas pada slide-slide sebelumnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan akan kita lanjutkan pada forum yang lain. Cukup sekian kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.